Bahkan malah jangan-jangan kita masuk dalam kategori emak-emak ngesen kiri belok kanan. Allahu alam gitu. Ayo ngaku. Ini jadi pelajaran besar buat kita. Jadi Allah ngajarin ke kita untuk bersikap adil. Teman-teman semuanya. Yang keempat, Bunda, setelah tadi ketiga naik kelas, yang keempat adalah Allah pengen ngajarin kita untuk tidak berbuat yang sama kepada orang lain. Apa maksudnya? Kita disakiti, kita dikecewakan, kita terluka, ya, patah hati kita, sedih kita, ditusuk kita dari belakang, dikhianati kita. Allah ngasih pelajaran kepada kita. Rido Febri, kamu jangan melakukan hal yang sama. Kenapa? Kamu nggak enak disakiti, kamu nggak suka dikecewakan, kamu nggak terima ketika dikhianati, dibicarakan keburukanmu oleh orang lain. Itu seolah-olah Allah tuh lagi ngomong begitu sama kita. Dan ini adalah sebuah sikap pembelajaran adil dari Allah, biar kita tidak melakukan hal yang sama. Contoh, Bunda, bisa naik motor? Alhamdulillah bisa ya. Pernah ngelihat orang yang naik motor, kita lagi anteng, tiba-tiba ada orang yang ngesen kiri belok kanan. Ya, biasanya kebanyakan mak-mak, ya. Kita ngadepinnya sendiri kadang jengkel, gitu kan? Berdebar jantung kita, bahkan kadang jari tiba-tiba otomatis tin, gitu kan? Sadar nggak? Jangan-jangan saat kita pakai motor pun pernah menjadi ujian buat orang lain. Maaf, kadang tiba-tiba motor diparkir sembarangan, nyusahin orang lewat. Atau bahkan malah jangan-jangan kita masuk dalam kategori emak-emak ngesen kiri belok kanan. Allahu alam gitu. Ayo ngaku. Ini jadi pelajaran besar buat kita. Jadi Allah ngajarin ke kita untuk bersikap adil, bersikap ihsan kepada siapapun, dan tidak membalas keburukan orang dengan keburukan yang sama. Itu pilihan. Memang nggak mudah, tapi butuh pembiasaan. Pertanyaannya, apa amalan untuk kita bisa sadar bahwa ujian itu bentuk kasih sayang dan cintanya Allah, ya kan? Ujian itu adalah cara Allah menggugurkan dosa di dalam diri kita. Ujian adalah nasihat-nasihat untuk kita naik kelas dari Allah Subhanahu wa taala, dan ujian adalah cara Allah mengajarkan kita berbuat ihsan kepada siapapun, ya. Akhirnya kita bercermin pada diri kita, mau introspeksi diri kita, amalannya ternyata ada di Quran surat 23. Ayat ke-1 sampai ke-11. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti bahagia. Oke? Apa kaitannya? Kan tadi di awal ujian hadir untuk membahagiakan kita. Berarti iman kita mulai tumbuh dan mulai punya kesadaran bahwa saya diuji oleh Allah karena Allah percaya saya mampu dan saya bisa. Betul ya? Seperti Bunda tadi, Masya Allah. Nggak semua. Ini kan bunda-bunda masih punya pasangan ya, masih ada, anak-anak ada, lucu-lucu dan sebagainya. Beliau sudah 1 tahun ditinggal oleh Allah. Tapi alhamdulillah, beliau berusaha untuk merangkai puzzle-puzzle dan kepingan-kepingan hati yang pecah itu, dilem satu-satu sehingga utuh lagi hatinya walaupun tidak sempurna seperti awal. Karena apa? Karena suami beliau sudah tidak ada. Tapi Allah kuatkan hati itu, yang beliau dengan susah payah merangkai hati yang tadi pecah. Ini pertanyaannya kan, pasti ada amalannya. Dan saya yakin amalan yang beliau lakukan dan bunda-bunda lakukan juga selama ini bisa sabar dalam menghadapi ujian, itu sama dengan penjelasan dari Allah yang Allah berikan di sini. Kata Allah, qad aflahal mu'minun. Orang beriman sadar ujian, masalah datang dari Allah. Ujian hadir karena Allah sayang sama saya. Ujian itu adalah cara Allah untuk membuat saya naik kelas dan semakin dekat dengan Allah. Allah pengen dengan adanya ujian, saya punya pemikiran dan mindset agar tidak melakukan hal yang serupa kepada orang lain. Lantas, kebahagiaannya, apakah hanya di dunia? Enggak, kita lompat dulu Bunda. Dari ayat ke-1 ke ayat 11.
Apa balasan yang akan Allah berikan kepada kita? Ternyata nggak tanggung-tanggung. Selain Allah berikan kelapangan hati dengan kebahagiaan ketika kita di dunia, ternyata Allah sempurnakan nikmat dan bahagia itu dengan surga. Gak tanggung-tanggung loh. Disebut sama Allah di ayat ke-11 ini, surganya paling puncak, top of the top, Firdaus. Gak tanggung-tanggung. Itu Allah sesayang itu sama kita. Karena ada pertanyaannya. Apa amalannya? Dari ayat ke-11, mundur ayat kedua. Apa kata Allah? Salatnya khasyi'un. Salatnya khusyuk. Ustadz, gimana sih salat khusyuk itu dan apa maksud dari salat khusyuk itu? Secara sederhana, salat khusyuk itu adalah salat yang dilakukan dengan kerendahan diri, dengan kesadaran hati bahwa saya nggak bisa melihat Allah, tapi Allah menatap dan menyaksikan saya. Ya, itu menjadi sebuah amalan yang harus kita lakukan. Maka dampaknya, gambarannya seperti apa? Di ayat ketiganya, kalau kita benar-benar bisa sholat khusyuk, maka Allah berikan kelapangan dalam hati kita saat menghadapi ujian, sehingga kita terjaga dari ucapan, sikap, dan perilaku yang salah. Apa maksudnya? Kufur nikmat sama Allah, nyalahin Allah, ya kan? Atau bahkan parahnya lagi apa? Menyalahkan orang yang sudah berbuat kezoliman dalam kehidupan kita. Tidak harus selalu dengan seperti itu. Kenapa? Karena kita diminta sama Allah untuk sujud itu biar beban-beban masalah di pundak kita itu rontok dan jatuh ke atas tempat-tempat sujud kita. Sehingga begitu kita selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, yang muncul adalah ketenangan, kelapangan jiwa kita sebagai seorang hamba karena sadar saya sedang disayang sama Allah, makanya Allah berikan masalah dan ujian yang hadir dalam kehidupan saya. Itu yang bisa saya sampaikan. Bunda-bunda semuanya yang dirahmati Allah, semoga ini bisa menjadi bekal untuk saya dan kita semuanya, dan juga sahabat muslim yang menyimak tayangan ini, semoga jadi pelajaran untuk saya dan kita semuanya. Bunda semuanya, untuk semakin menambah kenikmatan kita pada taklim kita hari ini, yuk kita sama-sama bermuhasabah untuk melembutkan hati kita. Jadi biar ilmu yang tadi Allah titipkan itu meresap dalam hati kita, sehingga merubah cara berpikir kita sebagai seorang muslimah dalam menghadapi ujian yang hadir dalam kehidupan kita. Kita sama-sama perbaiki posisi duduk, ya, sambil memejamkan mata kita. Kita tundukkan kepala kita, angkat tangan kita. Kita untuk tafakur, muhasabah, minta sama Allah, hadirkan hati kita. Allah sedang melihat dan menatap kita. Allah menyaksikan kita. Allah tahu betapa lelah dan capeknya kita. Allah tahu kita pernah berada di persimpangan harapan yang membuat kita bingung. Allah tahu lelahnya jiwa kita selama ini dalam menghadapi berbagai macam dinamika dan masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Ayo kita sampaikan kepada Allah, karena Allah itu As-Sami', Allah Al-Basir, Allah melihat, Allah menyaksikan, dan Allah menatap kita. Hadirkan hati, rasakan oleh hati kita. Dan satu hal yang harus kita bangun kesadaran, Allah tidak akan pernah menerima setiap doa yang kita panjatkan dalam kondisi hati yang lalai. Belajar untuk menangis, belajar untuk menikmati kebersamaan antara kita dengan Allah saja. Astaghfirullahalazim. Sambil kita istighfari dalam hati kita. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, maafkan kami yang sering mengabaikan berbagai macam nikmat yang sudah Kau berikan. Sering sekali kami menyalahkan Engkau, ya Allah. Padahal Engkau tidak pernah menzolimi kami. Padahal Engkau tidak pernah mengkhianati kami.
Maafkan kami ya Allah, ampuni kami. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha menyaksikan, maha menatap, maha melihat, lihat dan tataplah kami ya Allah. Kami adalah hamba-hambamu yang banyak melakukan kemaksiatan dan dosa dalam hidup kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi ya Allah, Engkau menyaksikan dan Engkau melihat itu semuanya. Dosa yang kami lakukan dari pertama kali kami melakukan dosa sampai detik ini, semua dalam catatan dan tatapan-Mu ya Allah. Ampun dan maafkan kami. Maafkan segala kesengajaan kami dalam berbuat dosa. Maaf, kami sering abai bahwa Engkau melihat dan menatap kami ya Allah. Ya Rabb, ampuni dan maafkan kami yang sering lalai dan hanya kembali kepadamu saat ujian dan masalah hadir ya Allah. Maaf ya Allah, kami sering salah faham dengan berbagai macam ujian dan masalah yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami yang sering suudzon, sering berburuk sangka kepadamu, padahal setiap masalah dan ujian yang Kau hadirkan adalah bentuk cinta dan kasih sayang-Mu kepada kami semuanya ya Allah. Ya Allah, lihat, tubuh ini sudah penuh dengan goresan luka, bukan karena Engkau tega kepada kami, dan maafkan kalau sampai kami selama ini telah berburuk sangka kepadamu. Padahal berbagai macam kecewa dan luka yang terjadi ini sebetulnya karena ulah tangan kami sendiri dan kami tidak sadar itu ya Allah. Kami pernah berekspektasi kepada orang, kami pernah salah meletakkan harapan kepada orang. Padahal itu adalah jalan paling dekat untuk kami mengecewakan dan melukai hati dan jiwa kami ya Allah. Ampun dan maafkan kami yang sering tidak cukup sabar menerima dan menghadapi segala macam masalah dan ujian yang hadir dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Rabb, lapangkan hati dan jiwa kami, berikan ketenangan di dalam jiwa kami. Ya Allah, kuatkan hati kami dalam kesabaran iman, kesabaran menapaki setiap jalan yang penuh dengan aral dan rintangan ya Allah. Ujian itu adalah bentuk kasih sayang-Mu dan kami berusaha untuk memahami itu ya Allah. Ya Allah, ampuni dan maafkan orang tua kami yang telah wafat. Sayangi mereka ya Allah. Sayangi mereka dan jangan pernah Kau hukum mereka karena kesalahan yang mereka lakukan ya Allah. Jangan Kau sempitkan kubur-kubur mereka, jangan. Mereka adalah orang-orang tua yang sudah Kau amanahkan, orang tua terbaik ya Allah dalam kehidupan kami. Jangan Kau himpit tubuh-tubuh mereka yang sudah semakin kaku, dingin ya Allah. Kami berharap jadikan kubur-kubur mereka raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga-Mu ya Allah. Jadikan kami semuanya anak-anak yang salih dan salihah, yang bisa terus mengirimkan cahaya ke dalam kubur-kubur mereka ya Allah, sehingga kubur mereka begitu terang benderang. Walaupun kami sadar kami belum cukup baik menjadi seorang anak selama ini ya Allah. Ya Rabb, ampuni dan rahmati orang tua kami yang masih hidup. Sayangi mereka ya Allah. Sayangi mereka, tubuh mereka yang sudah semakin tua renta.
kulitnya yang sudah semakin kendur di sana sini ya Allah, rambutnya yang sudah banyak putihnya. Ya Allah, sayangi, rahmati mereka, istiqomahkan mereka ya Allah. Jangan kau hukum mereka karena ketidaktahuan mereka. Senangkan mereka untuk terus beramal salih. Mereka ayah yang mau menjadikan hampir semua usianya berjihad dan berkorban, mencari nafkah halalan dan toiban agar kami para anak-anaknya sekarang ya Allah bisa sekolah, bisa pakai pakaian terbaik, bisa makan dengan makanan yang layak. Maka ya Allah, berikan ganjaran terbaik kepada orang tua kami, ibu yang bersusah payah melahirkan kami, yang rela menukar nyawanya agar kami lahir. Dan beliau ingin sekali mendengar tangisan pertama kami sebagai anaknya ya Allah. Ya Rabb, kami bermohon dengan semua pengorbanan yang sudah dilakukan oleh orang tua kami ya Allah. Haramkan neraka-Mu menyentuh kulit-kulit dari orang tua kami ya Allah. Haramkan kulit-kulit dari orang tua kami tersentuh oleh neraka-Mu. Wafatkan orang tua kami semuanya husnul khatimah. Wafatkan orang tua kami semua dalam kondisi terbaik yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Rabb, jangan Kau tenggelamkan orang tua kami pada kehancuran, tapi selamatkan mereka. Tempatkan mereka di tempat terbaik yang Kau ridhoi, surga firdaus-Mu ya Allah. Rabbana hablana min azwazina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampun, maafkan kami sebagai seorang istri masih sering ngeyel ya Allah, masih sering mengabaikan segala nasihat dari suami kami, merendahkan, meremehkan ajakan kebaikan yang dilakukan suami kami. Sebetulnya bukan suami kami yang jadi ujian untuk kami ya Allah. Mungkin jangan-jangan kami para istri yang sering tidak sadar menjadi ujian utama bagi suami-suami kami ya Allah. Maafkan dan ampuni kami serta perbaiki hati dan iman-iman kami ya Allah. Jadikan kami menjadi istri yang salihah, istri yang mampu menenangkan dan menyamankan suami ketika kembali dan pulang ke dalam rumah-rumah kami ya Allah. Ibu madrasah yang hebat, madrasah yang penuh dengan kehangatan dan cinta untuk anak cucu keturunan kami agar mereka menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kami banyak menzalimi diri kami banyak kufur nikmat terhadap semua nikmat yang Kau berikan ya Allah. Kami sering menyalahkan-Mu, kami sering lupa untuk berterima kasih kepada-Mu ya Allah. Jangan Kau wafatkan kami semuanya kecuali kami sudah bisa menikmati betapa manisnya iman yang Kau titipkan kepada kami semuanya ya Allah. Dan jangan Kau wafatkan kami semuanya kecuali dalam kondisi husnul khatimah. Ya Allah, hari ini kami semakin sadar bahwa ujian adalah bahasa cinta dan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Maka kami berjanji mulai hari ini kami akan terus belajar untuk memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kami dulunya ya Allah. Temani ya Allah, bimbing kami ya Allah, karena kami tahu itu jalan yang terjal dan tidaklah mudah. Bukan karena mereka layak untuk dimaafkan ya Allah, tapi kami akhirnya sadar sebagai seorang hamba ternyata kami pun banyak salah dan dosa, dan kami sangat mengharapkan ampunan dan maaf dari-Mu ya Allah. Itu semuanya. Oleh sebab itu kami belajar untuk memaafkan orang-orang yang pernah menzolimi kami, pernah menyakiti kami, pernah mengkhianati kami ya Allah.
berikan hidayah kepada mereka, bimbing mereka dalam kebaikan-kebaikan yang Kau ridhoi Allah, dan kumpulkan kembali kami semuanya di dalam surgamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Bunda, nikmat berbincang mesra sama Allah, menyampaikan bahwa